Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di Horror Experience. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami langsung oleh ibu saya ketika beliau berusia 5 tahun. Baik, untuk kejadiannya ini sendiri itu berada di sebuah daerah di Sumatera Barat. Seperti biasa, saya akan menceritakan situasi dan kondisinya pada saat itu. Pada saat itu, ibu saya tinggal dengan ayah dan ibunya, beserta kakak perempuannya yang berusia 8 tahun. Dan pada saat itu, ibu saya masih menjadi anak bungsu. Lalu, pekerjaan dari ibu saya atau kakek saya adalah seorang PNS, di mana pada saat itu berprofesi sebagai seorang PNS bukanlah profesi yang bergengsi, apalagi diminati oleh banyak orang. Karena kehidupan seorang PNS itu dulu sederhana ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan nenek saya atau ibu dari ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Dan rumah dari ibu dan ayahnya ibu saya itu berada di suatu perumahan atau sebuah komplek perumahan, di mana di seberang rumahnya itu adalah rumah dari seorang direktur pegadaian. Di mana di rumah direktur pegadaian itu ada seorang asisten rumah tangga, kita sebut saja namanya Ibu Ayu. Ibu Ayu ini lumayan dekat juga dengan keluarga kami. Karena pada saat itu usia ibu saya yang masih kecil dan balita, Ibu Ayu sangat gemas dengan ibu saya. Dan pada suatu ketika, suatu malam, ayah, ibu, atau kakek nenek saya pergi untuk berbelanja bulanan. Hingga di jam 8 malam, hujan turun sangat deras. Lalu ibu saya mencari ibunya, karena dia itu anak bungsu dan agak manja. Dia menangis sejadi-jadinya mencari ibunya. Lalu saat ibu saya menangis tidak henti-hentinya, terdengarlah oleh Ibu Ayu. Lalu Ibu Ayu datang menghampiri rumah kami dan mencoba untuk menenangkan ibu saya. Lalu Ibu Ayu berkata, Sudah, jangan menangis. Nanti ayah dan ibumu pulang. Mungkin karena hujan, jadi pulangnya telat. Sudah, jangan menangis. Sini, Ibu Ayu gendong. Sambil Ibu Ayu menggendong ibu saya, Ibu Ayu mengarah ke jendela rumah kami, di mana di satu jendela itu cukup untuk satu orang melihat keluar, dan memang jarak antara lantai dengan jendela itu agak tinggi. Hanya bisa dilihat oleh orang dewasa. Lalu Ibu Ayu menggendong ibu saya sambil bilang, Sudah, jangan nangis. Tuh, lihat hantu tuh. Sambil Ibu Ayu mengalihkan pandangan ibu saya ke suatu titik. Jaraknya itu kurang lebih 25 meter. Di sana ada banyak pohon bambu. Lalu di dekat pohon bambu tersebut ada sesosok wanita yang amat sangat cantik sedang berdiri dengan tangan bersedikap, mengenakan kemben berwarna hijau dengan rambut panjang terurai. Ada suatu keanehan, yaitu wanita tersebut tidak terkena setetes pun air hujan. Itu yang sangat mengherankan. Bahkan dari seluruh tubuh wanita itu mengeluarkan cahaya. Maka bersinarlah wanita itu, bisa kita bayangkan, di tengah hujan deras. Di sebuah malam, ada sesosok wanita cantik seperti itu bahkan tidak terkena setetes pun air hujan.
dengan kemban biru dan rambut panjang terurai, melihat senyum ke arah ibu saya dan Ibu Ayu. Sampai situ ibu saya langsung terdiam, tertegun dengan kecantikan wanita tersebut. Sekitar 5 menit sudah ibu saya menatap wanita itu. Dan wanita itu pun tidak bergeming, tidak berpindah posisi, bahkan tidak merubah ekspresi wajahnya, tetap tersenyum. Lalu merengeklah kakak dari ibu saya ini yang usianya 8 tahun. Merengek kepada Ibu Ayu agar dia juga ingin melihat, karena dia melihat ekspresi dari adiknya atau ibu saya itu langsung terdiam sebegitu melongoknya. Akhirnya Ibu Ayu mengalah. Lalu kakak dari ibu saya mengambil bangku untuk bisa mencapai jendela itu. Setelah itu kakak dari ibu saya pun melihat sosok yang sama, masih dengan posisi yang sama dan sambil tersenyum. Sekitar 5 menit kemudian bergantian lagi dengan ibu saya untuk melihat sosok tersebut. Lalu bergantian lagi dengan kakak ibu saya untuk melihat wanita tersebut. Kurang lebih setengah jam mereka bergantian dan sosok itu tidak hilang. Lalu tidak lama setelah setengah jam itu, ibu saya yang sudah mulai mengantuk, mungkin juga mulai bosan, terdengar suara ayah dan ibunya pulang. Begitu senangnya ibu saya lari ke arah pintu dan memeluk ibunya atau nenek saya. Lalu Ibu Ayu tidak menceritakan apapun kepada ayah dan ibu saya. Dan setelah hujan sudah reda, Ibu Ayu pun pulang. Lalu ibu dan kakak perempuan saya itu tidur. Jadi ibu saya dan kakaknya tidak pernah tahu sosok yang mereka lihat saat itu, apakah itu hantu ataukah itu bidadari. Wallahu alam. Baik, sampai sini dulu cerita yang bisa saya sampaikan. Mungkin nextnya akan bertemu dengan kisah-kisah dari para kontributor lain, dan pastinya mereka yang akan langsung menceritakannya. Terima kasih.